wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di pertemuan pertama mata kuliah kewirausahaan lanjut. Insyaallah kami akan bersamai ya selama 1 masa ke depan, tentunya dengan tim ya. Di mata kuliah ini ada saya sendiri, Farid Ma'ruf, Pak Farid, kemudian nanti ada Bu Vita nanti yang di setelah semester. Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah kewirausahaan 1 yang di semester kemarin sudah kalian pelajari. Kerja kerasnya cukup lumayan ya, dari berbagai dosen tentunya. Ada Pak Haryadi, kemudian ada Pak Wahyu Pujianto. Tapi alhamdulillah output kita sama, sehingga keluaran juga sama. Oke, untuk semester ini nanti ini akan lebih ke praktikal, kemudian materi-materi juga materi yang memang teknis sekali, yang memang dibutuhkan ketika kita berwira swasta atau berwirausaha. Nanti di sebelum semester, sebelum TS, dengan saya kita akan belajar ada beberapa materi teori dulu ya, di sebelum UTS. Kemudian setelah UTS kita masuk ke praktek-praktek dengan tugas kelompoknya. Oke, mata kuliah ini mata kuliah 2 SKS ya. Artinya harusnya secara aturan adalah 10 menit di kelas, kemudian 10 menit tugas, dan 10 menit penugasan pribadi. Karena ini online karena masa pandemi, maka 100 menitnya itu kita ubah, kita set up menjadi kuliah online. Oke, capaian kita tentunya menjunjung atau mewujudkan salah satu visi prodi tentang entrepreneurship yang memang secara arti sangat luas sekali. Tidak hanya bicara soal makanan, tapi lebih dari itu tentunya. Berwirausaha itu tidak hanya kita jual beli, tapi benar-benar sampai ke mindset apa sih entrepreneur itu. Jadi filosofi entrepreneur kan mandiri. Nah, bagaimana konsep-konsep filsafat filosofi itu bisa terekam betul di mahasiswa. Jadi tidak hanya sekedar berjual beli. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu kewirausahaan 1. Oke, untuk materi sebelum tes nanti ada 7 kali pertemuan, mulai dari kontrak kuliah itu di hari ini, kemudian nanti pertemuan kedua kita bicara tentang bisnis model kanvas, kemudian yang ketiga masih lanjutan part keduanya BMC atau posisi model kanvas, ditambah dengan media pemasaran yang saat ini melihat, terutama yang sekarang mulai tren digunakan itu ya TikTok, yang tadinya awalnya hanya sekedar untuk ya having fun saja, video-video lucu-lucuan, ternyata itu merambah jadi sebuah platform digital untuk marketing produk gitu ya. Semua beralih ya, semua bergeser dan semua mencoba aplikasi TikTok itu untuk memasarkan produk-produk yang dipunyai. Untuk BM sendiri mungkin di KWU 1 pernah dibahas atau pernah disinggung, bahkan mungkin di satu pertemuan kita akan ulang lagi, kita akan coba perdalam lagi tentang kanvas model ini atau model kanvas ini. Kemudian di pertemuan keempat kita akan bicara entrepreneur sendiri, mulai dari sociopreneur, technopreneur, dan ecopreneur. Jadi berbisnis tidak hanya sekedar, tidak, kalau yang paling mudah memang makanan ya, food and beverage barangkali, tapi banyak usaha-usaha di sana yang memang
tidak hanya bicara tentang itu, bahkan makanan itu yang supporting. Contoh sociopreneur itu kita bergerak mengembangkan sebuah kawasan yang menjadi sebuah tempat wisata gitu ya, yang tadinya mungkin gersang jadi tempat wisata, yang tadinya mungkin jauh dari perkotaan, sehingga ketika berjalan dari tempat wisata berbondong-bondong orang ke situ, dan akhirnya tidak hanya lokasi wisata tapi penduduk sekitar juga mendukung itu dengan membuat makanan-makanan khas dari daerah itu, sehingga kawasan wisatanya ada, makanan khasnya ada. Artinya yang jadi utama adalah kawasan wisatanya, tempatnya, kemudian makanan adalah supportingnya, jadi bukan utamanya. Kemudian teknopreneur, kita sebagai orang teknik juga bisa untuk berjalan ke situ. Salah satunya ya pembuatan website, terus desain produk, itu teknopreneur juga. Jadi ketika ada orang datang mengeluh, saya punya alat kok kondisinya seperti ini, kemudian posisinya sehingga membuat pekerja capek, nah kita desain ulang sehingga pekerja juga nyaman dan mengurangi kelainan pada otot. Ekopreneur bicara tentang lingkungan, juga sama, bicara kawasan wisata. Nantinya kawasan wisata yang gersang, yang jauh dari perkotaan, nah kita ubah lingkungannya menjadi sebuah tempat wisata yang unik, nyaman gitu, dan asli, enak untuk dikunjungi. Kemudian di pertemuan kelima kita bicara tentang USP atau unique selling point. Sebenarnya di produk-produk yang sama itu tentunya ada sebuah bisa dikatakan titik, bisa dikatakan keunikan dari produk itu apa. Saya kan bicara donatnya sama, tapi ada Dunkin Donat, ada Jeko, ada sekarang juga Indomaret juga menjual donat. Sebenarnya apa sih keunikan dari produk donat itu yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan tadi. Kemudian tentang finding atau badan syariah ya, syariah finding. Tentunya berbisnis itu tidak lepas dari apa yang dinamakan permodalan. Nah, saat ini banyak bank-bank, bahkan BPR gitu ya, itu menawarkan dari yang konvensional sampai yang syariah, menawarkan permodalan, peminjaman, dengan di akadnya bagaimana. Kita bicara tentang itu. Kemudian yang ketujuh adalah studi lapangan dan usaha sukses. Jadi karena ini di daerah kalian masing-masing, ya silahkan nanti bisa mengunjungi tempat-tempat wisata, tempat-tempat toko-toko bisnis gitu ya, dan bisa dilihat usaha UKM pun boleh, untuk kan belajar bagaimana kiat-kiatnya mulai dari proses awal merintis hingga bisa sustain sampai saat ini tentunya. Nah, itu 7 pertemuan yang nanti kita akan pelajari sampai UTS. Nah, kemudian setelah UTS full akan praktek, tapi dan teknisnya bagaimana itu akan kami jelaskan, saya jelaskan kemudian. Jadi saya dengan Bu Gita sedang ramu tentunya bagaimana teknis pelaksanaan untuk praktek di semester. Kalau tahun lalu kita bisa workshop ya, atau bisa buka semacam pameran gitu sebagai puncak output dari mata kuliah ini. Nah, tahun ini kan kita nggak bisa karena saya kira banyak yang daerah masing-masing, saya tidak mengganggu itu, sehingga kita buat format yang sedikit agak berbeda. Nah, ini penilaiannya, ini ujian UAS, UTS 20%, tugas juga sama, kemudian kuis dan kehadiran 15 dan 10%. Insyaallah semoga bisa diterima dengan baik untuk konsekuensi atau pembagian penilaian ini. Kemudian ini ketua kelas. Walaupun mungkin sudah ada ketua kelas, koordinator kelas yang biasa menghubungi dosen terkait jadwal, bahkan mungkin kelupaan dosen ketika
waktunya harinya untuk mata kuliah, tapi khusus untuk mata kuliah ini itu kami pilih ya dari teman-teman yang memang banyak berkecimpung atau sudah nyemplung di dunia usaha, artinya yang sudah sedikit paham tentang itu. Makanya harapannya dari ketua-ketua kelas ini bisa memotivasi teman-temannya untuk ya bangkit. Pandemi memang meresahkan semua, menyedihkan semua, tapi coba untuk bangkit, berinovasi, berkreasi, sehingga pandemi jadi sebuah investasi, bahkan peluang mencari rezeki yang baru. Nah, tugasnya nanti adalah karena memang kewirausahaan lanjut itu akan lebih banyak tugas prakteknya. Silakan nanti kalian bebaskan, kalian buat kelompok 3-5 orang gitu ya, satu kelompoknya. Nanti penugasan akan diberikan setelah UTS ya. Tugasnya apa nanti kami jelaskan, mungkin di pertengahan perkuliahan maupun nanti mendekati UTS. Kemudian yang kedua adalah tugas individu. Nah ini wajib nanti bagi kalian semua untuk mengikuti 1 kali webinar tentang kewirausahaan. Waktunya bebas, kami tidak batasi. Silahkan mulai mencari, kalian ikuti, dan ini sebagai pengganti di pertemuan ke-14. Tentunya syaratnya nanti kalian harus kami siapkan nanti link untuk kalian nanti mengunggah 1 posternya, flyernya, pengumumannya, kemudian yang kedua sertifikat peserta. Jadi syarat untuk bisa mengikuti pertemuan 14 nanti ya kalian mengikuti webinar. Waktunya bebas, bisa mulai dari sekarang kalian mencari untuk jadwal webinarnya. Yang penting temanya adalah kewirausahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.